Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang berita penemuan bahan berbahaya pada produk kosmetik Pink Flash. Saya Linta Prastiara yang Pradita. Saya Rahma Rizkina Murtala. Saya Firna Amadia Mafiro. Saya Febrianti Baranisa. Saya Sudartina Namasari. Selamat menonton. Kami menemukan berita penting yang perlu kamu ketahui tentang salah satu produk kosmetik yang sempat populer di Indonesia. Baru-baru ini, BPOM resmi menarik dari peredaran produk Pink Flash 3 Pan Eyeshadow varian PFI23BRO2 setelah hasil pengawasan menunjukkan temuan yang mengkhawatirkan. Informasi ini muncul dalam daftar resmi yang dirilis oleh BPOM di mana mereka menemukan bahwa produk tersebut mengandung bahan pewarna sintetis berbahaya yang tidak sesuai dengan standar keamanan kosmetik yang berlaku di Indonesia. Salah satu zat yang terdeteksi adalah acid orange 7 dengan nomor CI15510, sebuah pewarna sintetis yang tergolong berbahaya dan dilarang dalam kosmetik karena berpotensi menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan. BPOM mengamati bahwa pewarna berbahaya ini dapat menyebabkan risiko kesehatan serius, termasuk potensi iritasi pada mata dan kemungkinan efek jangka panjang lain yang merugikan. Kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia seperti epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar atau gigi dan membran mukosa mulut, terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, dan atau memperbaiki bau badan, atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik. Eyeshadow merupakan bagian dari sediaan rias mata yang dipakai di kelopak mata di bawah alis. Penggunaannya agar mata terlihat lebih gelap dan lebih cekung ke dalam. Bahan berbahaya dalam kosmetik didefinisikan sebagai zat aktif atau senyawa kimia yang dapat menimbulkan reaksi merugikan pada kesehatan kulit dan tubuh secara keseluruhan saat diaplikasikan, baik jangka pendek maupun panjang, termasuk efek karsinogenik, teratogenik, iritasi, atau gangguan organ lainnya. Pewarna sintesis adalah pewarna yang biasa dibuat oleh pabrik-pabrik yang bahan bakunya menggunakan bahan kimia. Salah satunya acid orange 7 yang tidak diizinkan penggunaannya di area sekitar mata. Pewarna acid orange 7 menyebabkan dermatitis dan iritasi pada mata. Risiko kesehatan secara umumnya adalah ancaman terhadap kesehatan konsumen akibat penggunaan produk kosmetik yang tidak memenuhi standar keamanan. Penarikan produk atau produk rekal dalam konteks kosmetik didefinisikan sebagai proses sistematis menarik produk berbahaya atau tidak memenuhi standar dari peredaran pasar, meliputi tahapan deteksi, perintah resmi, BPOM, pelaksanaan oleh pelaku usaha, dan verifikasi untuk mitigasi risiko kesehatan konsumen. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Dari kasus ini dapat diketahui bahwa aturan yang dilanggar masuk dalam pasal 138 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 yang berbunyi setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan juga mutu. Dalam hal ini, kosmetik termasuk dalam sediaan farmasi. Penggunaan asid orange 7 menyebabkan kosmetik tersebut tidak memenuhi persyaratan keamanan dan mutu. Dengan tetap memproduksi dan mengedarkan produk tersebut, pelaku usaha telah melanggar larangan eksplisit dalam pasal ini. Yang kedua, kasus ini juga masuk pada pasal 142 ayat 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 yang berbunyi, sediaan farmasi yang berupa kosmetik harus memenuhi standar dan atau persyaratan berupa Kodeks Kosmetik Indonesia dan atau standar lainnya yang diakui.
Kodeks Kosmetik Indonesia secara tegas melarang penggunaan bahan pewarna tertentu yang bersifat membahayakan pada pengguna. Sedangkan pada sediaan kosmetik tersebut ditemukan asid orange 7 yang menunjukkan bahwa kosmetik Pink Flash tidak memenuhi Kodeks Kosmetik Indonesia, sehingga pelaku usaha telah melanggar ketentuan pasal 142 ayat 4. Selanjutnya, kasus ini juga melanggar pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang berbunyi konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan atau jasa. Dengan beredarnya kosmetik yang berbahaya ini, hak konsumen untuk memperoleh produksi yang aman dan tidak membahayakan kesehatan telah dilanggar. Konsumen berpotensi mengalami efek samping tanpa mengetahui risiko tersebut, sehingga hak dasar konsumen tidak terpenuhi. Yang terakhir, kasus ini juga melanggar pasal 8 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang berbunyi, perilaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak memenuhi dan tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kosmetik yang mengandung bahan berbahaya tidak jelas sesuai standar kosmetik yang dipersyaratkan. Dengan tetap memperdagangkan produk tersebut, pelaku usaha telah melakukan perbuatan melawan hukum di bidang perlindungan konsumen. Dari aturan-aturan yang sudah dilanggar, terdapat sanksi yang diperoleh berupa sanksi pidana, di mana pada pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 yang berbunyi, setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan juga mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat 2 dan ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun atau pidana denda paling banyak 5 miliar rupiah. Selain itu, terdapat juga pada pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang berbunyi, pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 13 ayat 2, pasal 15, pasal 17 ayat 1 huruf A, huruf B, huruf C, huruf E ayat 2, dan pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak 2 miliar rupiah. Pada diagram alir ini dijelaskan alur penanganan kasus penemuan bahan berbahaya pada produk kosmetik Pink Flash. Proses diawali dengan ditemukannya bahan berbahaya pada produk kosmetik tersebut. Selanjutnya, BPOM melakukan observasi terhadap produk tersebut untuk memastikan kandungan yang ada di dalamnya. Dari hasil pemeriksaan, BPOM menemukan adanya kandungan berbahaya berupa pewarna asid oranye. Kandungan ini kemudian diklasifikasikan sebagai bahan yang tidak diperbolehkan karena dapat membahayakan kesehatan konsumen dan berpotensi menimbulkan efek samping. Atas temuan tersebut, produsen dinyatakan melanggar beberapa ketentuan perundang-undangan, antara lain pasal 138 ayat 2 dan pasal 142 ayat 4 UU nomor 17 tahun 2023 serta pasal 4 dan pasal 8 ayat 1 huruf A Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Sebagai akibat dari pelanggaran tersebut, produsen dikenakan sanksi hukum berdasarkan pasal 435 UU nomor 17 tahun 2023. Pelaku usaha dapat dipidana dengan penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak 5 miliar
Rupiah. Selain itu, sesuai pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, pelaku usaha juga dapat dipidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 2 miliar rupiah. Dengan demikian, diagram alir ini menunjukkan pentingnya pengawasan BPOM serta kepatuhan produsen terhadap peraturan demi melindungi kesehatan dan keselamatan konsumen. Kesimpulannya, penggunaan bahan dilarang atau asid oren dalam kosmetik merupakan pelanggaran serius yang mengancam kesehatan publik. Secara hukum, tindakan ini membawa konsekuensi pidana penjara belasan tahun dan denda miliaran rupiah bagi pihak produsen akibat kegagalan dalam memenuhi standar etika bisnis dan regulasi kesehatan yang berlaku di Indonesia.